Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang etika dakwah dai MUI ya, karena kita berada di Indonesia, otomatis kita harus mengikuti standar bagaimana menjadi dai di Indonesia yang sesuai dengan apa yang dinasehatkan atau diajarkan oleh MUI tentunya ya, sebagai MUI adalah sebagai pusat dakwah umat muslimin di Indonesia ya, atau wadah untuk semua organisasi ataupun kelompok muslimin di Indonesia agar lebih rapi dan tertata di dalam dakwahnya, karena merupakan kumpulan dari semua ulama dari kalangan muslimin di Indonesia ya. Di sini kita lihat pedoman dakwah Islam wasatiyah ya. Jadi ada dua materi, walaupun materi di seminar standar dai MUI itu banyak materinya, ada sekitar 7 materi ya. Ada tentang bagaimana MUI mengurus KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia seperti televisi, lalu bagaimana MUI juga mengurus tentang DSN MUI. DSN itu yaitu Dewan Syariah Nasional MUI, tentang fikih-fikih muamalah tentunya banyak ya di situ. Itu tentang DSN. Ada lagi tentang bagaimana hukum menurut MUI, contohnya tentang pelecehan agama, itu dibahas juga di hukum MUI ya. Dan tentunya etika berkewarganegaraan bagaimana, karena kita di Indonesia tentunya banyak sekali macam agama ya di Indonesia, bukan hanya Islam tapi ada agama lain. Tentunya kita harus ada etika di dalam interaksi dengan atau antar umat beragama gitu ya. Selain juga bagaimana kita sebagai muslim harus berwarga negara di Indonesia gitu kan, menjaga persatuan tentunya. Nah, jadi banyak sekali ya materi yang disuguhkan di seminar standar dai MUI. Cuman ini saya hanya akan membahas tentang 2 materi saja, yaitu tentang apa itu konsep Islam wasatiyah yang harus ada di Indonesia, karena di Indonesia banyak ragam kelompok muslimin di Indonesia, atau banyak ragam manhajnya, atau banyak organisasi Islam di Indonesia, sehingga kita harus mengedepankan Islam wasatiyah atau pertengahan ya, agar adil, sehingga tercapai persatuan antar muslimin maupun antar umat beragama. Dan juga dibahas tentang etika dakwah dai MUI ya. Jadi tidak sembarang seorang dai itu tidak sembarangan atau tidak serampangan di dalam berdakwah, apalagi di medsos atau lewat lisan. Di pengajian-pengajian itu kita harus benar-benar memikirkan maslahat, karena kita berwarga negara di Indonesia ya. Ini poin-poin penting ya yang harus kita perhatikan sebagai dai di Indonesia. Yang pertama adalah pedoman dakwah Islam wasatiyah. Kita lihat di sini ditulis oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA sebagai Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. Kita lihat taujihat Islam wasatiyah. Yang pertama adalah taujihat itu pengarahan ya, atau arahan Islam wasatiyah, yaitu sebagai solusi jalan tengah merebaknya 2 pemikiran yang berbanding 180 derajat, yaitu pemikiran yang cenderung kanan dengan ciri tekstualis dan tidak ada kompromi, lalu dengan pemikiran yang cenderung kiri, yaitu dengan ciri lepas dari teks dan cenderung permisif ya. Jadi ada 2 kubu di sini, kubu yang ekstrim dan dengan kubu yang
terlalu bebas agamanya. Nah, ini maka dicari jalan tengah, solusi jalan tengah agar tidak terjadi perseteruan antara dua kubu ekstrim ini. Lalu berikut di sini dikeluarkan oleh pada Musyawarah Nasional MUI ke-9 ya, yaitu tahun 2015. Lalu berikutnya adalah karakteristik Islam Wasatiyah. Karakteristik Islam Wasatiyah atau pertengahan itu bagaimana? Ya, di sini ada poin-poinnya. Yang pertama harus tawasud, yaitu mengambil jalan tengah. Ya, jadi kalau dalam fatwa itu kita ambil jalan tengahnya. Gitu. Kalau ada perseteruan kita ambil jalan tengahnya agar adil gitu. Lalu tawazun, berkeseimbangan. Lalu i'tidal, lurus dan tegas. Lalu tasamuh, yaitu toleransi. Ini yang sangat penting ya, karena sering banyak terjadi perseteruan di antara organisasi Islam ataupun kelompok Islam di Indonesia, muslimin, karena tidak atau kurang toleransi di situ ya. Lalu yang nomor berikutnya musawah, yaitu egaliter non diskriminatif ya, diskriminasi gitu ya. Lalu berikutnya musawah itu artinya persamaan gitu ya, makanya di situ non diskriminatif. Lalu syuro artinya adalah mendahulukan musyawarah gitu ya. Lalu islah, yaitu reformasi. Lalu aulawiyah, yaitu mendahulukan yang prioritas. Nah, biasanya kita akan seorang dai itu harus mendahulukan maslahat umum. Jadi jangan hanya mendahulukan maslahat kelompoknya saja atau manhajnya saja atau organisasinya saja, enggak. Tapi di dalam berwarga negara di Indonesia kita harus aulawiyah, mendahulukan yang prioritas dulu. Lalu berikutnya adalah tatawur wa ibtikar, yaitu dinamis, kreatif, inovatif ya. Lalu tahadur, yaitu berkeadaban. Ya. Ini karakteristik Islam Wasatiyah. Berikutnya adalah pedoman dakwah Islam Wasatiyah. Ya, di sini dirumuskan dalam Multaqo Duat tahun 2016 ya. Kita lihat ke bawahnya lagi ya. Visi dan misi, ya ini lanjutannya. Visi dan misi dakwah ya. Visi dakwah adalah terwujudnya dakwah Islam yang mencerminkan nilai-nilai Islam Wasatiyah atau pertengahan. Lalu misi dakwahnya adalah mewujudkan masyarakat Islam yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam Wasatiyah. Ya, ini visi dan misi dari Islam Wasatiyah ini ya. Lalu tujuan dakwahnya adalah terbentuknya umat Islam yang berkomitmen kepada akidah, syariat, dan akhlak Islam dalam koridor manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mempunyai ketangguhan dalam menghadapi rongrongan akidah, faham, dan pemikiran yang keliru, termasuk upaya permurtadan. Ya, ini terbentuknya umat Islam yang berkomitmen pada akidah ya. Lalu berikutnya terbentuknya umat Islam yang menjadi pelopor, pemakmur, penebar kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Nah, ini ya. Jadi kenapa ada Islam Wasatiyah ya, sebagai rahmatan lil alamin, yaitu penebar kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Jangan malah jadi kompor ya, jadi pemain api di situ untuk membuat perpecahan umat Islam, jangan ya, tapi menjadi mendamaikan, karena menjadi rahmat. Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam ya, berkasih sayang gitu ya, rahmat itu. Lalu berikutnya adalah terbentuknya umat Islam yang berkomitmen kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, karena kita punya pedoman Pancasila ya. Pancasila di situ juga ada tentang ketuhanan gitu ya. Ya, lalu berikutnya kode etik dakwah
Ya, dai harus mengedepankan apa saja. Nah, dai harus mengedepankan karakter lemah lembut atau namanya qaulan layyinan gitu ya. Dan perkataan yang baik yaitu qaulan ma'rufan. Lalu perkataan yang benar atau disebut qaulan sadidan. Lalu perkataan yang mulia yaitu qaulan kariman. Lalu perkataan yang pantas atau qaulan maisuran. Lalu perkataan yang berbekas pada jiwa yaitu qaulan balighan. Ya gitu. Ya, jadi ini karakter dai itu harus mengedepankan seperti ini ya, lemah lembut ya, tidak kasar lisannya gitu ya, perkataannya baik, mulia, santun gitu. Lalu berikutnya sukarela tanpa paksaan ya. Jadi berdakwah itu sukarela ya, tanpa paksaan, atau kalimatnya juga nggak maksa, tidak memaksakan pendapat ya, ini tatawu'iyyan. Lalu toleransi terhadap perbedaan atau tasamuhiyan ya, toleransi tasamuh ya, nama lainnya tasamuh itu toleransi. Lalu dan menyayangi objek dakwah dan sesama pelaku dakwah atau namanya tawadud. Tawadud itu kan menyayangi gitu ya, tarohum dari kata rohim ya, menyayangi juga gitu, tarohumian, saling menyayangi gitu, baik pada objek dakwah maupun sesama pelaku dakwah ya. Jadi jangan bersaing ya antar dai, tapi malah kita sama-sama mensupport para dai kita, saling kerjasama agar Indonesia semakin lebih bertakwa dan baldatun thayyibatun. Berikutnya adalah ayat-ayat dakwah santun. Ini tulisannya kecil, saya hanya akan bacakan surat dan ayatnya aja. Yang pertama adalah, silakan bisa dilihat di surat Al-Imran ayat 59 ya, fabima rahmatin di situ pertamanya. Lalu ayat surat Toha ayat 44 ya, di situ apa ini, ila fir'auna innahu togho ya, yang kayak gitu ayatnya ya, bunyinya. Lalu An-Nisa ayat 5 ya, silakan di situ apa ini, wala sufaha ya, wala tu'tus sufaha gitu, yang kayak gitu, wala tu'tus sufaha ya. Lalu berikutnya adalah An-Nisa ayat 9 ya, di situ wal yakhshal ladzina law taraku, yang kayak gitu ya. Lalu berikutnya Al-Isra ayat 28 ya, kita lihat di situ wama tulisannya wama tu'aridun, kalau nggak salah itu tulisannya ya. Lalu berikutnya adalah An-Nisa ayat 63 ya, di situ ulaikal ladzina ya'lamu, yang kayak gitu, bisa dilihat sendiri ya. Itu adalah ayat-ayat dakwah santun ya. Silakan dilihat ya, ini hanya kita menjelaskan lebih cepat saja ya, dalil-dalilnya bisa dilihat sendiri di Al-Quran. Lalu berikutnya adalah lanjutan, yaitu kode etik dakwah ya. Di sini kita lihat kode etik dakwah, yaitu ada 10 ya. Yang pertama adalah menyatukan antara ucapan dan perbuatan ya. Jadi antara ucapan dan perbuatan dai itu harus sama, jangan hanya pintar ngomong doang tapi amalannya nol gitu ya, atau namanya jarkoni gitu. Lalu nomor 2 adalah tidak melakukan pencampur adukan akidah dan ibadah agama-agama ya. Lalu nomor 3, tidak menghina sesembahan non muslim ya, ini kode etik ya, nggak boleh menghina sesembahan non muslim. Lalu nomor 4, bersikap adil dan tidak mendiskriminasi sasaran dakwah ya. Nomor 5, tidak meminta dan menetapkan nilai imbalan. Ini jangan sampai ya dai itu menetapkan imbalan atau amplop gitu ya pada jamaahnya.
Ya, lalu berikutnya nomor 6, menghindari pergaulan yang mengundang. Nomor 5 berarti tarif ya, tidak boleh menentukan tarif dakwah. Lalu nomor 6, menghindari pergaulan yang mengandung syubhat dari masyarakat. Ya, menghindari pergaulan yang mengandung syubhat dari masyarakat. Lalu nomor 7, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dikuasainya. Tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui ya, karena namanya berdakwah itu harus pakai ilmu gitu ya. Lalu nomor 8, menganggap sesama pelaku dakwah sebagai mitra atau teman ya, yang saling menguatkan, bukan pesaing yang saling menjatuhkan ya, bisa dipahami lah ya kalimatnya. Nomor 9, menyelenggarakan kegiatan dakwah dengan sumber pendanaan yang halal dan tidak mengikat. Nomor 10, merujuk pada keputusan lembaga keagamaan yang muktabaroh atau ijma al-majami' di situ, terutama fatwa-fatwa MUI dalam isu-isu dakwah dan keumatan. Ya, jadi kita kalau mengambil fatwa itu karena kita berada di Indonesia, otomatis fatwa-fatwa yang lebih berlaku itu adalah fatwa-fatwa MUI karena untuk kemaslahatan umum gitu. Tentunya untuk yang hal-hal yang di situ ada konsekuensi kalau tidak merujuk ke fatwa MUI, tentunya akan menjadikan berpecah belah atau bentrokan antar sesama muslim gitu ya. Lalu berikutnya adalah kode etik dakwah terhadap sesama muslim. Ya, yang pertama adalah setiap muslim memandang sesama muslim sebagai saudara seiman. Karenanya sebagai muslim harus memperlakukan saudara seimannya dengan penuh kasih sayang, dilandasi kejujuran, memiliki rasa empati dan solidaritas yang tinggi, bukan dengan rasa benci, antipati, dan cenderung melukai. Ya, ini lisan kita harus dijaga ya, karena kita berada di Indonesia dengan ragam kelompok muslimin Indonesia yang banyak, otomatis kita harus pintar-pintar menjaga lisan di dalam berdakwah, termasuk di medsos ya, dan hindari perdebatan jika itu memang bukan ruang debat yang resmi gitu. Lalu berikutnya, setiap muslim merasa wajib mengembangkan persaudaraan keimanan ke arah sikap dan budaya saling membantu dan melindungi. Ya, saling support pokoknya ya antar sesama muslim. Lalu berikutnya, setiap muslim mengutamakan kehidupan berjamaah dan dapat mendayagunakan organisasi sebagai alat dakwah dan perjuangan. Dalam hal ini organisasi hanyalah alat, bukan tujuan ya. Jadi di Indonesia itu banyak organisasi Islam ya, ormas. Jadi organisasi itu hanya sebagai alat, bukan tujuan ya, alat untuk dakwah agar lebih mudah berdakwahnya. Lalu berikutnya adalah setiap organisasi atau lembaga Islam memandang organisasi atau lembaga Islam sebagai mitra perjuangan. Karena itu harus dikembangkan budaya kerjasama dalam rangka fastabiqul khairat, bukan budaya pertentangan, permusuhan, dan persaingan tidak sehat. Lalu berikutnya, dalam kehidupan politik, seperti pada pemilihan untuk jabatan politis, setiap muslim dan organisasi atau lembaga Islam mengedepankan kebersamaan dan kepentingan bersama umat Islam dan meletakkannya di atas kepentingan kelompok atau organisasi. Ya, kalau penjelasan atau bacaan saya itu terlalu cepat, di YouTube bisa dilambatin ya, silahkan. Jadi mudah, makanya saya memakai rekaman YouTube, karena di YouTube itu ada mode memperlambat ritme bacaannya ya, sehingga mungkin lebih mudah dipahami, atau yang merasa kok lambat sekali saya menjelaskannya, bisa dipercepat ritme atau bacaan saya ya. Ada di pojok kanan atas ya, tinggal dipilih mau dipercepat atau diperlambat suara saya.
Lalu berikutnya adalah lanjutannya di sini tentang kode etik dakwah terhadap sesama muslim, yaitu sesama pemimpin muslim dan tokoh Islam wajib menghidupkan silaturahim tanpa memandang perbedaan suku, etnik, organisasi, kelompok, atau aliran politik. Berikutnya, setiap pemimpin dan tokoh umat Islam perlu menahan diri untuk tidak mempertajam dan mempertentangkan masalah-masalah khilafiyah. Nah, ini nih penting sekali ya. Di zaman sekarang itu sering terjadi bentrokan antar sesama muslimin karena ini ya, karena setiap pemimpin dan tokoh Islam itu harus menahan diri untuk tidak mempertajam dan mempertentangkan masalah-masalah khilafiyah, ikhtilaf ulama ya, ikhtilaf fikih gitu, keragaman ijtihad dan perbedaan madhab di dalam forum khutbah, pengajian dan sebagainya, apalagi dengan mengklaim pendapat atau kelompok tertentu yang paling benar dan menyalahkan pendapat atau kelompok lain. Ya, ini perlu, poin ini benar-benar perlu kita aplikasikan atau kita amalkan ya, karena sering terjadi demo pengajian ya, keributan antar sesama muslimin itu karena kurang menjaga lisan dan juga memaksakan pendapat gitu. Padahal kita ada di Indonesia dengan ragam kelompok sesama muslimin itu yang beragam ya. Lalu berikutnya, hubungan antar sesama organisasi Islam haruslah dilandasi pandangan positif atau husnudzon dan selalu mengedepankan sikap saling menghargai peran dan kontribusi masing-masing dalam pembangunan umat. Itu ya. Jadi sesama organisasi Islam itu harus saling husnudzon, jangan suudzon melulu gitu ya. Jangan dia ormas itu tuh sukanya jatuhin kita, nggak boleh gitu ya, tapi harus husnudzon. Oh iya, ormas itu baik ya dengan ormas kita gitu misalnya ya. Harus ada husnudzon dan saling menghargai dan saling menghargai kontribusi masing-masing untuk pembangunan umat Islam di Indonesia. Berikutnya adalah setiap amal dan prestasi suatu organisasi Islam haruslah dipandang sebagai bagian dari karya dan prestasi umat Islam secara keseluruhan. Ya, jadi misalnya ada ormas Muhammadiyah sedang berprestasi. Nah, maka kita pandang bahwa prestasi itu adalah mewakili prestasi untuk muslimin Indonesia secara keseluruhan gitu. Seperti itu ya. Dalam arti organisasi Islam yang lain wajib menghormati, menjaga serta melindunginya. Berikutnya, setiap kaum muslimin harus memandang sesama muslim di berbagai negara dan belahan dunia sebagai bagian dari dirinya dan berkewajiban untuk membangun solidaritas dan tolong-menolong dalam berbagai bidang kehidupan. Diulang ya, setiap muslimin harus memandang sesama muslim di berbagai negara dan belahan dunia sebagai bagian dari dirinya dan berkewajiban untuk membangun solidaritas dan tolong-menolong dalam berbagai bidang kehidupan. Masya Allah ya, ini adalah kode etik dakwah Islam wasatiyah ya. Nah, kita lihat di sini sedikit lagi tentang kode etik dakwah lebih spesifik ya. Kalau tadi masih ada materi Islam wasatiyahnya. Nah, di sini kode etik MUI yang pertama adalah visinya, yaitu terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menuju masyarakat berkualitas atau khairu ummah demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin atau izzul Islam wal muslimin dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Ya, ini udah lengkap sekali ya. Jadi ini visi dari dakwah dai MUI ya, untuk
mewujudkan baldatun thayyibatun, untuk mewujudkan muslimin sebagai khairu ummat, ya, untuk mewujudkan izul Islam, ya, kejayaan Islam, dan juga untuk mengaplikasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, ini ada 4 poin, ya. Lalu visi, sekarang misi, ya. Misi dai MUI atau misi dari MUI adalah atau di sini visinya kita baca yang birunya di situ di yang kanan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, khairu ummah, izul Islam wal muslimin, rahmatan lil alamin. Benar, ya, ada 4 poin visi dari MUI. Lalu sekarang misi dakwah MUI, yaitu kita lihat ringkasannya di kiri biru, yaitu membina umat, lalu akidah dan syariah Islam, melaksanakan dakwah Islam, lalu khairu ummah, lalu ukhuwah Islamiyah. Nah, ini misinya, ya, diulang, membina umat, akidah dan syariah Islamiyah, melaksanakan dakwah Islam khairu ummah, lalu juga ukhuwah Islamiyah. Kita baca penjelasannya. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan atau qudwah hasanah, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah serta menjalankan syariah Islamiyah, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas atau khairu ummah dalam berbagai aspek kehidupan, lalu mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini ada 3 poin, ya. Atau saya baca lagi, ya. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan atau qudwah hasanah, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah serta menjalankan syariah Islam. Ya, ini tadi membina umat, akidah dan syariah Islamiyah, ya. Lalu yang nomor 2, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas atau khairu ummah dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini poin nomor 2, yaitu melaksanakan dakwah Islam khairu ummah tadi. Lalu yang ketiga, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu poin tentang ukhuwah Islamiyah. Ya, visi dan misi dakwah, yaitu visi dakwah adalah terwujudnya dakwah Islam yang mencerminkan nilai-nilai Islam wasatiyah. Lalu misi dakwah, ya, ini misi dakwah ini di sini. Misi dakwah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam wasatiyah. Lalu tujuan dakwah, terbentuknya umat yang berkomitmen kepada akidah syariah dan akhlak Islam dalam koridor manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah serta mempunyai ketangguhan, ya, ketangguhan, ya, ini ada lanjutannya, ya. Ketangguhan, yang ini lanjutannya, ketangguhan dalam menghadapi rongrongan akidah, faham dan pemikiran yang keliru termasuk upaya pemurtadan. Lalu nomor 2, terbentuknya umat yang menjadi pelopor, pemakmur, penebar kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Ya, hampir mirip sama yang tadi, ya, tidak apa-apa dibahas lagi karena memang seminarnya itu ada berbagai episode, ya, kadang setiap episode itu ada tambahannya. Lalu nomor 3, terbentuk umat Islam yang berkomitmen kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu berikutnya adalah kode etik dakwah. Ya, kode etik dakwah di sini adalah layinan, lembut, ya. Tatawu'iyan tadi udah dibahas, lalu tasamuh, toleransi, ya. Lalu tawadud, yaitu saling berkasih sayang, tawadud wa tarohumian, gitu, ya. Lalu berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam berdakwah.
Menyatukan antara ucapan dan perbuatan, tadi sudah ya, di sini dibahas lagi, tidak apa-apa. Tidak mencampur adukan akidah dengan ibadah agama-agama, tidak menghina sesama non-muslim, sikap adil dan tidak diskriminasi sesama dakwah, tidak meminta dan menetapkan imbalan. Lalu hal-hal yang diperhatikan berikutnya adalah menghindari pergaulan yang mengundang syubhat dari masyarakat, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dikuasai, menganggap sesama pelaku dakwah sebagai mitra yang saling menguatkan, bukan pesaing yang saling menjatuhkan. Nah, ini penting ya, poin ini, saling menguatkan bukan saling menjatuhkan ya, sebagai mitra dakwah. Lalu menyelenggarakan kegiatan dakwah dengan sumber pendanaan yang halal dan tidak mengikat, merujuk pada putusan lembaga keagamaan yang mu'tabaroh, yaitu ijma al-majami, terutama fatwa-fatwa MUI dalam isu-isu dakwah dan keumatan. Ya, ini sudah dibahas tadi. Cuman tampilannya itu lebih rapih ya. Jadi saya bacakan kembali. Nah, di sini juga kode etik dakwahnya itu pakai nomor poin. Jadi lebih rapi, lebih khusus, lebih spesifik, dan lebih mudah difahami. Yang pertama, kode etik dakwah, saya bacakan lagi. Setiap muslim memandang sesama muslim sebagai saudara seiman. Karenanya, sebagai muslim harus memperlakukan saudara seimannya dengan penuh kasih sayang, dilandasi kejujuran, memiliki rasa empati dan solidaritas yang tinggi, bukan dengan rasa benci, antipati, dan cenderung melukai. Ya, tadi ya, harus menjaga lisan saat berdakwah agar tidak melukai sesama muslim atau kelompok muslim yang lainnya. Lalu poin nomor 2, kode etik dakwah kedua adalah setiap muslim merasa wajib mengembangkan persaudaraan keimanan ke arah sikap dan budaya saling membantu dan melindungi. 3, setiap muslim mengutamakan kehidupan berjamaah dan dapat mendayagunakan organisasi sebagai alat dakwah dan perjuangan. Dalam hal ini organisasi hanyalah alat bukan tujuan, ya kan udah tadi ya dibahas lagi. Lebih rinci atau lebih terpisah poin-poinnya, jadi lebih mudah dipahami. 4 yaitu setiap organisasi atau lembaga Islam memandang organisasi atau lembaga Islam sebagai mitra perjuangan. Karena itu harus dikembangkan budaya kerjasama dalam rangka fastabiqul khairat, bukan budaya pertentangan, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat. Ya, lalu poin nomor 5 yaitu dalam kehidupan politik seperti pada pemilihan untuk jabatan politis, setiap muslim dan organisasi lembaga Islam mengedepankan kebersamaan dan kepentingan bersama umat Islam dan meletakkannya di atas kepentingan kelompok atau organisasi. 6. Sesama pemimpin muslim dan tokoh Islam wajib menghidupkan silaturahim tanpa memandang perbedaan suku, etnik, organisasi, kelompok, atau aliran politik. 7. Setiap pemimpin dan tokoh umat Islam perlu menahan diri untuk tidak mempertajam dan mempertentangkan masalah-masalah khilafiyah, keragaman ijtihad, dan perbedaan mazhab di dalam forum khutbah, pengajian, dan sebagainya, apalagi dengan mengklaim pendapat atau kelompok tertentu yang paling benar dan menyalahkan pendapat atau kelompok lain. Ya, ini poin 7 ini sangat penting ya untuk difahami ya. Jadi jangan sampai menganggap pendapat sendiri itu yang paling benar, karena akan memunculkan perseteruan atau perpecahan umat. Lalu nomor 8 adalah hubungan antara sesama organisasi Islam harus dilandasi pandangan positif atau husnudzon dan selalu mengedepankan sikap saling menghargai peran dan kontribusi masing-masing dalam pembangunan umat Islam di Indonesia. Nomor 9, setiap amal dan prestasi suatu organisasi Islam harus dipandang sebagai bagian dari karya dan prestasi umat Islam secara keseluruhan. Dalam arti organisasi Islam yang lain wajib menghormati, menjaga, serta melindunginya. Poin nomor 10, kode etik ke-10 adalah setiap kaum muslimin harus memandang sesama muslim di berbagai negara dan belahan dunia sebagai bagian dari dirinya.
dan berkewajiban untuk membangun solidaritas dan tolong-menolong dalam berbagai bidang kehidupan ya. Contohnya sekarang yang lagi kasus adalah di Palestina ya, kita harus membantu mereka gitu. Lalu 7 prinsip ukhuwah dalam berdakwah ya. 7 prinsip ukhuwah atau persaudaraan dalam berdakwah yaitu 1. Bersatu dalam akidah. 2. Berjamaah dalam ibadah. 3. Tasamuh dalam khilafiyah. Tasamuh itu toleransi ya dalam ikhtilaf atau khilafiyah. Lalu nomor 4, ihsan dalam bermujadalah. Ya, ihsan ya berbuat baik dalam berjidal atau bermujadalah. Lalu nomor 5, fatonah dalam bersiasah. Lalu 6, santun dalam bermuamalah ya. Santun, sopan itu karakteristik orang Indonesia ya. Walaupun non muslim pun karakteristik orang Indonesia itu sopan, santun ya, apalagi harusnya sebagai seorang muslim itu lebih santun lagi gitu ya. Lalu nomor 7, istiqomah dalam berdakwah ya. Ini cukup ya untuk pembahasan apa itu Islam wasatiyah dan etika atau kode etik di dalam berdakwah sebagai dai MUI ya, yang mengemban amanah sebagai standar dai MUI. Ya, semoga mudah dipahami dan pahala kita semakin besar dengan mengetahui kode etik dakwah ini, sehingga mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun khairu ummah, dan juga mengedepankan persatuan Indonesia ya, agar tadi baldatun thayyibatun, dan juga mengantarkan para dai untuk mencapai derajat tinggi di akhirat atas dakwahnya dengan dakwah yang hikmah. Ya, ini adalah tentunya materi bagaimana cara berdakwah dengan hikmah di Indonesia. Barakallahu fiik. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.